semuanya, kembali lagi ke channel Cerita Rakyat, cerita para rakyat. Kali ini saya akan membahas beberapa rumah sakit angker yang ada di Indonesia tentang cerita-ceritanya. Siapa sih yang gak kenal dengan rumah sakit? Rumah sakit terkenal dengan cerita mistisnya, apapun cerita-cerita yang membuat bulu kuduk kita merinding. Oke, langsung saja ke ceritanya. Yang pertama, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Cerita horor yang pertama berasal dari RSCM yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua bukan? Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari mahasiswa bernama Romli. Menurut pengakuannya, pada suatu malam ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di pertengahan jalan, saat dia berjalan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggiran jalan. Ia pun heran. Lantas dia pun menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Dan sangat kebetulan, rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut pada waktu itu adalah RSCM. Sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tuanya. Orang tua temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit esok pagi. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya tersebut agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah berbaring di RSCM. Setelah itu ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan intensif. Lama kemudian, waktu telah menunjukkan pukul sekitar 11:30-an. Suasana rumah sakit pun begitu sepi, sunyi, tidak ada yang lewat. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap sangat terjaga lantaran shock dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba tersebut. Ia kemudian bertanya soal kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemuinya di salah satu lorong. Namun, alih-alih mendapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan insting demi mendapatkan segelas kopi. Saat tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Anehnya, ketika Romli masuk bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekeliling yang tampak sangat berantakan. Kemudian, pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan tersebut. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapat penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak
di atas mejanya tersebut. Wow, serem sekali ini ceritanya ya. Oke, lanjut. Wajah dari wanita itu tanpa tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa. Sontak Romli langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar. Namun naas dia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan. Lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Ih, serem banget ini sih. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetar ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita tersebut, satpam itu mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruangan ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya. Wow, ini sangat seram ya kalau kejadian dengan saya gitu. Oke, next. Selanjutnya ada Rumah Sakit Dharma Medika di Tulung Agung. Kisah horor nyata berasal dari Rumah Sakit Dharma Medika Tulung Agung. Pada saat itu, seorang wanita yang telah berusia 55 tahun bernama Aminah tengah dirawat di rumah sakit tersebut. Divonis karena penyakit liver yang dideritanya. Dokter telah berdiagnosis bahwa umur Aminah tidak lama lagi dan meminta pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskan. Pasalnya mata dan kukunya sudah berwarna kuning. Terlihat sang nenek terhitung terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Oke. Selama di rumah sakit, Aminah pun diperiksa dan dirawat oleh perawat dan dokter, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam. Namun suatu ketika, ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari. Aminah diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua, seumuran dengan Aminah, sang nenek tersebut. Setiap harinya tim dokter juga selalu berpesan kepada pihak keluarga agar dapat segera mengikhlaskan Aminah, mengingat kondisi Aminah yang kian hari memburuk. Namun pada hari ke-7, tim dokter terkejut melihat kondisi Aminah yang tampak segar dan bugar. Dari hasil pemeriksaan diketahui kondisi dari Aminah semakin membaik. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada 6 hari sebelumnya. Aminah pun bertanya kepada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pada pukul 7 malam terkait mana suster yang biasa memeriksanya pada pukul 2 malam. Aminah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Mendengar ucapan tersebut, dokter dan perawat sangat terkejut. Pasalnya, sesuai dengan jadwal rumah sakit, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 dini hari, lantaran maksimal tidak lebih dari tengah malam. Wow, siapa yang meriksa Aminah? Terlebih tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang berusia 55 tahun. Wow. Semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda. Ketika suasana berubah hening dan merinding karena pada saat waktu itu menunjukkan pukul 7 malam. Terlebih ketika Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang di arah selatan. Padahal arah selatan bukanlah ruang perawat, melainkan kamar mayat. Itu dia 2 dari sekian banyak cerita yang horor yang berasal dari rumah sakit di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita dari
rumah sakit yang ada di Indonesia yang saya ingin ceritakan. Tapi untuk sekian cerita pada video kali ini. Next video saya akan menceritakan rumah sakit atau tempat-tempat horor yang ada di Indonesia maupun dunia. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Salam cerita rakyat.